Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam sepekan telah kami rangkum dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Menjelang tahun baru 2019, stok beras dan gula di Bulog Subdivisi Regional 11 sangat cukup bahkan berlebih. Stok beras mencapai 46.000 ton, sementara gula pasir 54.000 ton. Ribuan ton beras tersebut disimpan di beberapa gudang Bulog yang ada di Jember, seperti Gudang Pecoro, Pakusari, dan Gudang Mangli. Sementara itu untuk gula pasir, Bulog menyimpan di pabrik gula Semboro. Bahkan baku gula tersebut didapat dari petani tebu rakyat sesuai peraturan pemerintah yang mewajibkan Bulog menyerap tebu dari petani rakyat. Atas kunjungan rekan-rekan media, pertama kami sampaikan bahwa posisi stok Bulog hari ini untuk beras itu sebanyak 46.000 ton atau 46 juta kilogram. Itu tersimpan di 5 gudang Bulog yang ada di seluruh Jember. Sedangkan untuk gula pasir stok kita posisi hari ini ada 54.000 ton. Seluruh gula kita tersimpan di PG Semboro Jatiroto. Gula tersebut merupakan gula petani rakyat yang atas perintah atau penugasan dari pemerintah agar Bulog menyerap seluruh gula petani. Selanjutnya untuk seperti kita ketahui, setiap akhir tahun kan terjadi kecenderungan kenaikan harga. Selama ini Bulog sudah melakukan operasi pasar cadangan beras pemerintah. Stok beras Bulog Jember yang surplus ini membuat sejumlah beras dari Bulog Jember didistribusikan ke beberapa daerah yang kekurangan stok beras di Indonesia, diantaranya Madura dan Papua. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan harga sembako selama tahun baru 2019, Bulog Jember bersama Disperindak Kabupaten Jember menggelar operasi pasar di beberapa titik di Jember, diantaranya yaitu Pasar Tanjung dan Pasar Kalisan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Mintono, usia 54 tahun, warga Kerajaan Umbul Sari Jember, ditemukan mengapung di Sungai Umbul Sari Jember. Korban tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Menurut warga, kematian korban diduga karena terpeleset saat mengambil sampah plastik yang mengapung di sungai, karena tidak bisa menyeimbangkan tubuh korban terjebur. Korban baru ditemukan oleh Suyanto, pencari cacing yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Suyanto kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saya kira itu yang berapung, saya kira gombal. Ternyata saya deketin, kelihatan mukanya dan tangan, ternyata itu mayat. Terus saya panggil teman-teman, terus saya naikkan sama teman-teman. Menurut KTP Umbul Sari, Kerajaan RT 1 RW 1. Dibantu warga, polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban. Di tubuh korban, polisi menemukan KTP dan dompet berisi uang Rp85.000. Pekerjaan korban menurut pengakuan keluarga setelah kita datangkan dari pihak keluarga adalah pencari barang bekas. Ya, informasi juga yang kita dapatkan dari keluarganya, yang bersangkutan juga mempunyai riwayat penyakit sesak nafas. Dimungkinkan hal itu bisa terjadi terpleset. Untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian korban tersebut, polisi membawa korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Umbul Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di depan Gedung Serbaguna Kabupaten Jember dan tepat pada kesempatan kali ini sedang dilaksanakan Karnaval Pandalungan dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Jember yang ke-90. Banyak sekali peserta dalam karnaval ini dan diperkirakan menurut informasi yang kami dapatkan diikuti oleh beribu-ribu peserta yang berasal dari Kabupaten Jember, berupa karnaval budaya, ada juga pawai atas nama instansi dan lain sebagainya. Pemirsa, daripada Anda penasaran, berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Dengan start di gedung Balai Serbaguna Kecamatan Kaliwates, berbagai potensi hiburan, keunikan dari kecamatan, dinas, hingga masyarakat yang ikut serta turut dipamerkan di sini. Karnaval ini akan melintasi jalan kota Jember hingga finish di alun-alun Jember. Berbagai potensi desa serta wilayah dipamerkan di hadapan Bupati serta Forkopimda Kabupaten Jember. Kesenian seperti reog, tarian tradisional, serta baju adat dipamerkan pula di sini. Dengan tema Jember Maju dalam Keberagaman, diharapkan dengan karnaval ini bisa menjadi alat pemersatu warga Jember, bahwa dengan hidup rukun di lingkungan yang beragam, baik suku, agama, dan ras sangat penting adanya. Tak hanya itu, ditunjukkan budaya asli Jember dan Pandalungan. Di sini, masyarakat juga ditunjukkan potensi serta dikenalkan dinas terkait yang selama ini menyongkong kinerja pemerintah daerah. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai karnaval Pandalungan yang dilakukan di daerah Kabupaten Jember dalam tema Jember Maju dalam Keberagaman. Diharapkan oleh kegiatan ini masyarakat tetap maju, masyarakat tetap bisa bersatu meskipun berbagai keberagaman terdapat di Kabupaten Jember. Dan juga Destina Majlis lagi melaporkan. Mudah-mudahan doa kita bersama. Ada yang berbeda dalam perayaan Tahun Baru 2019 di Desa Duku Mencek, Desa Sukorambi, Kabupaten Jember. Ratusan warga setempat merayakan malam pergantian tahun dengan cara makan puluhan nasi tumpeng bersama-sama. Hal tersebut dilakukan setelah zikir dan sholawatan. Dalam kegiatan tersebut juga nampak menu jenang merah dan jenang putih, serta kembang 7 rupa sebagaimana acara selamatan tradisional masyarakat Jawa. Seluruh warga tampak sangat menikmati makan bersama yang juga menjadi ajang tasyakuran atas selesainya pengerjaan sarana lapangan olahraga desa setempat. Pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat tampak menyatu guyup rukun dalam hangatnya kebersamaan itu. Tiap satu tumpeng dimakan oleh 10 warga secara bersama-sama. Tumpeng ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Ya ini Mas, secara kebetulan kita bersama-sama melaksanakan tasyakuran dalam rangka setelah selesainya sarana prasarana olahraga ini gelanggang olahraga di Duku Mencek. Terus kemudian sekaligus menyambut tahun baru, kita doa bersama mudah-mudahan negara kita Indonesia khusus Desa Duku Mencek memberikan semua masyarakatnya, memberikan kesehatan, memberikan kemurahan, rezeki. Malam tahun baru ini gimana? Malam tahun baru ini yaitu menyatu. Jadi ada maksudnya kerukunan antara dari Bapak Kepala dan Bapak RT dan RW itu jadi satu. Jadi menyatu. Senang Bu ya guyup? Oh, guyup, senang sekali. Makan apa tadi itu Bu? Itu nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Suasana liburan tahun baru di warawisata Pantai Tanjung Papuma yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan ternyata nampak sepi. Tidak terlihat adanya antrian panjang pengunjung di pintu masuk pos tiket. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan tahun lalu yang sangat dipenuhi oleh wisatawan. Tak hanya itu saja, suasana pantai pasir putih di wilayah ini juga nampak sepi. Dimungkinkan berita tsunami di Jawa Barat waktu lalu membuat wisatawan enggan untuk menikmati libur di pantai. Penurunan drastis sejumlah pengunjung ini sangat tidak biasa, karena Pantai Papuma merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Jember dengan pemandangan alam yang sangat eksotis. Pengembangan wisata juga sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak pengelola, seperti perbaikan sarana di puncak Setihinggil yang menyajikan pemandangan pantai dari atas sehingga sangat cocok untuk para pemburu foto. Penurunan ini di Papuma terasa sejak tanggal 24 Desember sejak adanya tsunami di Jawa Barat. Ini sangat mempengaruhi kunjungan wisata ke Papuma. Mungkin dengan adanya himbauan-himbauan untuk tidak mendekati pantai ini sangat dirasakan bagi kami sebagai pengelola wisata pantai.
Ini sementara pengunjung ini lokal atau dari yang pengunjung sebagian besar dari luar daerah, mungkin dari Mojokerto, Jombang, Surabaya, juga sebagian dari wilayah Jember juga masih banyak. Dan kami sampaikan terima kasih bahwa kepada pengunjung yang masih percaya bahwa di Papuma tidak ada alasan buka. Dari Pantai Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah warung penjualan ikan bakar yang ada di Wana Wisata Pantai Pasir Putih Tanjung Papuma nampak sepi pengunjung. Padahal biasanya saat liburan tahun baru pengunjung sangat ramai. Kondisi ini dinilai ada kaitan erat dengan kejadian bencana tsunami yang terjadi di Lampung dan Banten beberapa hari lalu, sehingga masyarakat enggan untuk berlibur di laut. Pendapatan para pemilik usaha ikan bakar di Pantai Papuma Jember tentu menurun sangat drastis. Saat liburan tahun baru tahun lalu, pihak Mahir bisa menjual 20 kg ikan dengan omset Rp1.000.000. Namun saat liburan tahun baru kali ini pihaknya hanya bisa menjual 5 kg ikan saja atau hanya menghasilkan omset sebesar Rp250.000. Untuk usaha ikan bakar dalam Natal dan Tahun Baru ini berhubung dengan kejadian bencana alam di Selat Sunda, otomatis ikan bakar menurun, Mas. Ini berdampak drastis. Iya, dampaknya sangat drastis sekali. Biasanya dibanding tahun-tahun sebelumnya, kalau kondisi jauh sekali, Mas. Ini banyak pengunjung yang mungkin rasa was-was. Iya, benar. Jadi pengunjung yang mau liburan ke pantai sementara ini memang was-was dengan kejadian di Selat Sunda itu. Dari Pantai Pasir Putih Tanjung Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Naik tiap tahunnya itu berkisar 10%. Dari data yang dipaparkan Kapolres Jember menyebut angka kriminalitas di Jember mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dari data Polres Jember, di tahun 2017 angka kejahatan yakni 1.761 kasus. Sedangkan di tahun 2018 ada 1.810 kasus atau mengalami kenaikan sebanyak 49 kasus. Dari laporan tersebut, kasus kriminalitas yang menjadi sorotan yakni kasus curat atau pencurian dengan pemberatan yang di tahun 2018 terdapat 239 kasus, sementara di tahun 2017 terdapat 211 kasus. Tak hanya curat, kasus narkoba juga menjadi perhatian aparat kepolisian, di mana tahun 2018 terdapat 311 kasus dengan tersangka sejumlah 346 tersangka. Untuk kasus ini, polisi juga akan terus menekan peredaran narkoba di Jember yang kini masih didominasi di wilayah kampus. Sementara itu, ke depan di tahun 2019, Polres Jember akan terus menekan angka kejahatan di Jember dan juga menuntaskan kasus laporan dari masyarakat. Selanjutnya, aparat juga sedang bersiap untuk pengamanan pemilu presiden dan legislatif. Di sini kita menyampaikan bahwa ada kenaikan sebanyak 49 kasus dari 2017 ke 2018, di mana tahun 2017 total kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian ada sebanyak 1.760 kasus, sedangkan tahun 2018 sampai 1.810. Dan di situ ada kenaikan, alhamdulillah kenaikannya tidak sampai 10%, namun demikian kita terus berupaya untuk mencegah, menekan agar tidak terjadi kejahatan. Seandainya telah terjadi pun, dari pihak kepolisian melalui Sat Reserse, kami berusaha untuk mengungkap kejahatan yang sudah terjadi, dan alhamdulillah perbandingan antara 2017 dengan 2018 ada kenaikan prosentase penyelesaian kasus dari yang dilaporkan, ya. Rata-rata untuk di tahun 2017 bisa menyelesaikan 75% perkara yang dilaporkan, sedangkan 2018 kita bisa menyelesaikan 78% kasus dari yang dilaporkan untuk bisa kita selesaikan. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Meski pemerintah Kabupaten Jember melakukan perbaikan sementara tangkis yang jebol di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Jember,
Namun perbaikan ini dikhawatirkan tidak mampu menahan debit air jika hujan lebat turun kembali. Hal ini membuat anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra Muhammad Fawaid angkat bicara. Dirinya akan mendorong perbaikan tangki sesegera mungkin kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pengairan Jawa Timur karena Sungai Tanggul yang merupakan tanggung jawab Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Muhammad Fawaid juga sebenarnya sudah meninjau lokasi banjir dan pengungsian sejak hari pertama dan dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur agar menginstruksikan dinas terkait demi percepatan pembangunan tangki. Meski akhir tahun, dirinya yakin Pemprov Jatim akan mengeluarkan anggaran perbaikan tangki secepatnya. Kami dari Pemprov segera akan turun, memang akan memperbaiki apa-apa yang terjadi kerusakan di bawah di lapangan, termasuk memperbaiki saluran-saluran yang memang itu masuk ke provinsi. Dan hari pertama alhamdulillah kami turun ke bawah mewakili pemerintah provinsi untuk melihat korban, dan alhamdulillah kami bisa berkesempatan untuk memberikan santunan kepada beberapa korban yang korban luapan sungai yang ada di Pincok. Kita usahakan, kita sudah kemarin sudah koordinasi dengan dinas terkait, memang kita minta sesegera mungkin untuk segera melakukan penanggulangan dan perbaikan supaya tidak terjadi banjir-banjir berikutnya, karena ini sudah memasuki musim hujan. Intinya akan segera kami tindak lanjuti, dan Pak Gubernur sendiri melalui dinas terkait juga berkomitmen untuk segera turun ke bawah, jangan sampai ketika hujan lagi akan terjadi hal-hal semacam ini. Perbaikan secara menyeluruh terhadap tangkis ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa warga di Dusun Gondang, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul mengeluh adanya pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Darungan. Pungli ini terkait isbat nikah massal yang merupakan program Bupati Jember. Oknum perangkat desa ini menggunakan seorang mudin untuk meminta sejumlah uang kepada pasangan yang mengikuti isbat nikah gratis. Pungli ini bervariasi antara Rp50.000 per pasangan hingga Rp150.000 per pasangannya. Mudin ini awalnya menolak untuk meminta sejumlah uang kepada pasangan isbat nikah gratis karena takut terhadap oknum perangkat isbat nikah para warganya tidak diproses. Akhirnya Mudin ini meminta uang ke beberapa pasangan isbat nikah gratis tersebut. Halil, seorang Mudin di Dusun Gondang, menuturkan bahwa dirinya memberikan uang hasil pungli tersebut kepada Kaurkesra sejumlah 7 orang, pasangan dari 13 pasangan isbat nikah tersebut. Dari ke-7 orang tersebut didapatkan uang sejumlah Rp750.000. Ini saya dengan Pak Kaurkesra disuruh minta 150 per pasang. Yang ngasih orang 7, yang 6 tidak beri ke saya. Kenapa itu? Karena sudah tahu program pemerintah gratis. Ya, uangnya dikasihkan di waktu isbat ke Kaurkesra di kecamatan. Pelancar itu. Iya, di kecamatan. Pak, yang 7 ini bayarnya berapaan, Pak? 2 bayar 50, ya. Yang 3 bayar 150, yang 2 bayar 100. Di semua 750. Sementara itu, Kepala Desa Darungan Kulsum Effendi saat didatangi sejumlah wartawan di rumahnya mengatakan bahwa pihak desa mendapat laporan dari warganya dan menelusuri kasus ini. Ternyata benar Kaurkesra tersebut melakukan pungli pada isbat nikah gratis. Selanjutnya pihak desa akan menunggu hasil kepolisian apakah oknum tersebut bersalah atau tidak. Jika ditemukan dirinya tidak segan-segan memberhentikan dari jabatannya. Awalnya saya mendengar dari masyarakat, kita kan membentuk info warga Darungan, grup info warga Darungan. Setelah itu ada yang nyampe sama saya bahwa di Dusun Dusun Gondang itu terjadi pungli nikah isbat gratis yang dilaksanakan di Kecamatan Tanggul. Sehingga saya tindak lanjuti ke bawah, saya lihat kebenarannya, ternyata benar bahwa terjadi di perangkat saya, yaitu Kesra Bapak Abdul Muhid, terus memerintahkan ke Pak Mudin Gondang. Mengetahui adanya dugaan pungli, apa yang dilakukan oleh pihak desa?
sanksi apa ya? Untuk pihak desa yaitu sanksinya sesuai dengan permintaan masyarakat, yaitu harus dicopot dari jabatannya selaku perangkat desa, dan masyarakat sendiri sudah melaporkan ke pihak Polres. Kejadian ini bila benar adanya sangat disayangkan. Pasalnya di saat program pemerintah Kabupaten Jember yang tegak lurus dan gratis demi masyarakat Jember, namun masih saja ada ulah oknum yang sengaja mengambil keuntungan di dalam program tersebut. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 1.000 lebih warga pedesaan yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan Jember sudah menerima kartu keluarga sejahtera atau KKS yang dibagikan langsung oleh petugas dari Bank BNI dengan didampingi oleh petugas pemerintah Desa Duku Dempok di pendopo setempat. Dengan pembagian kartu tersebut, warga penerima manfaat program mendapatkan dana non-tunai sebesar Rp110.000 yang nantinya bisa ditukarkan berbentuk sembako di agen-agen atau kios yang sudah ditentukan. Diharapkan melalui bantuan KKS ini bisa bermanfaat bagi warga yang membutuhkan, sehingga warga kurang mampu bisa semakin sejahtera. Gomblo selaku perangkat desa Taman Sari yang mendampingi warganya sangat merespon positif dengan adanya program yang menyentuh langsung ke masyarakat bawah tersebut. Untuk desa Taman Sari keseluruhannya adalah 785. Bukan termasuk PKH untuk yang lain. Untuk kali ini pembagian penyusulan sekitar 286. Ada lagi penyusulan nanti data yang kurang lengkap, yaitu yang kematian maupun yang bepergian atau yang lain itu menyusul datanya. Alhamdulillah untuk saat ini belum nggak ada, Mas. Begitu lancar-lancar saja, bisa teratasi semuanya. Hari ini kita mengikuti program pembagian kartu BPNT namanya, program bantuan pangan non tunai. Jadi sebagai bentuk ganti dari raskin, kalau selama ini masyarakat berduyun-duyun ke desa untuk menerima raskin dalam waktu yang bersamaan, kalau sekarang diupayakan tidak bersamaan, tapi bisa bertahap. Dalam artian bisa mengambil ke toko berjaringan yang sudah ditunjuk. Dari Kecamatan Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Melalui tema tersebut diharapkan juga diikuti oleh para ASN atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Jember, agar selaras dengan Pemkab mewujudkan kemajuan bagi Jember dan berdaya saing sehingga tak kalah dengan daerah lain. Tak hanya tujuan utama tersebut, Wakil Bupati Mukit Arif juga mengajak masyarakat Jember agar introspeksi diri apabila terdapat kekurangan atau target yang belum terrealisasi supaya segera diperbaiki dan dikerjakan sebaik mungkin, utamanya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Wakil Bupati Mukit Arif juga mengajak agar birokrasi di lingkungan Pemkab Jember berlari lebih cepat dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan ke depan lebih kuat dan mampu sejajar dengan daerah lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru saja menyelesaikan upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Jember yang ke-90. Tentunya pada hari ulang tahun ini kami keluarga besar pemerintah Kabupaten Jember dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Jember untuk bermuhasabah ya, untuk introspeksi apa yang telah kita lakukan selama ini, ya, prestasi-prestasi, ya, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, dan peluang-peluang ke depan yang tentunya kita mengharapkan bagaimana Jember ke depannya ini bisa melangkah paling tidak sejajar dengan daerah-daerah lain, syukur-syukur bisa lebih baik dan lari lebih cepat dari kabupaten-kabupaten yang lain, bukan hanya pembangunan pada aspek fisiknya tetapi juga pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upacara di alun-alun Kamis pagi tersebut turut hadir Forkopimda Jember serta unsur masyarakat lainnya. Dari alun-alun, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dengan penghapusan ini, kelima kereta api tersebut bukan lagi yang disubsidi oleh pemerintah. Namun meski demikian, masyarakat tak perlu khawatir, pasalnya meski sudah tidak disubsidi, PT KAI masih menerapkan tarif yang sama atau tidak ada kenaikan harga tiket. Hal ini dijelaskan manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember Lukman Arif yang menghimbau kepada masyarakat pengguna kereta api agar tidak khawatir mengenai berita pencabutan subsidi tersebut.
karena tidak ada kenaikan harga tiket kereta, khususnya pada kereta api Logawa jurusan Jember Purwokerto. Tanggal 1 Januari 2019 kami pastikan tarif kereta api Logawa itu tidak ada perubahan, artinya sesuai dengan tarif yang berlaku selama ini. Dan itu merupakan kabar gembira ya bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api yang akan bepergian dengan tujuan terakhir Purwokerto, karena tarifnya masih dengan tarif yang lama. Berarti dengan kabar subsidi itu tidak ada masalah kan? Ya, sampai dengan Januari sampai dengan April kami pastikan tidak ada perubahan tarif. Sementara itu di sisi lain ada pemandangan berbeda pada tampilan serta fasilitas pada kereta api Mutiara Timur jurusan Banyuwangi Surabaya. Dengan penampilan eksterior dan interior yang baru, masyarakat kini bisa lebih nyaman saat naik kereta. Namun gerbong stainless steel ini bisa dinikmati oleh penumpang kereta api Mutiara Timur siang dan malam. Kedepan, secara bertahap PT Kereta Api Indonesia juga akan meremajakan seluruh rangkaian gerbong kereta api menjadi lebih baik dan juga nyaman. Dari Stasiun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Nasib naas dialami Lutfi ketika ia baru keluar dari gang rumahnya Jalan Basuki Rahmat, Tegal Besar, Kaliwates, Jember untuk berangkat kuliah. Dari arah bersamaan ada truk gandeng yang menyenggolnya hingga terjatuh dan melindasnya. Menurut keterangan saksi mata, Samsul, setelah terjatuh ke arah kanan dan terlindas truk gandeng tersebut, korban sempat terseret 5 meter dari lokasi awal kecelakaan. Ini kejadiannya gimana tadi Pak? Anak itu keluar dari mana Pak? Dari gang. Dari gang terus mau ke kuliah. Kuliah. Iya. Setelah itu dia kesenggol truk apa itu? Nggak tahu, kayak gandeng itu. Dari arah mana Pak truknya? Dari arah selatan. Sama-sama dari selatan? Iya. Sampai sini langsung kesenggol atau? Iya. Langsungnya ke kanan. Langsung ke kanan? Iya. Langsung meninggal di tempat ini Pak? Iya, langsung. Wanita itu pun meninggal di tempat karena kondisi tubuhnya hancur setelah terlindas truk. Pantauan di lokasi kejadian, sopir truk sempat dikejar warga karena diduga akan melarikan diri, namun akhirnya dapat diberhentikan dan diamankan. Tidak lama kemudian, petugas Satlantas Polres Jember datang ke TKP dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan informasi dengan alasan masih akan melakukan proses penyelidikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Momen hari besar keagamaan biasanya berpengaruh signifikan terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Saat Natal dan Tahun Baru 2019 kemarin, harga daging ayam potong di Pasar Tanjung Jember meroket hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan tersebut tentu dipicu oleh peningkatan jumlah permintaan dari konsumen. Namun setelah 1 pekan berlalu, harga daging ayam mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi Rp32.000 per kilogram. Bahkan menurut pedagang, harga Rp32.000 ini lebih rendah dibanding hari biasanya, yang berkisar Rp35.000 per kilogramnya. Harga ayam 33, 32. Mengalami penurunan apa kenaikan setelah tahun baru? Turun banget. Biasanya berapa tuh? 38. Itu waktu tahun baru ya? Natal juga segitu? Juga segitu. Kalau sebelumnya Bu, biasanya berapa tiket? 34. Jadi harga normalnya 32, 34. Sekarang sudah mengalami penurunan mencapai 30. Selanjutnya, ia juga menambahkan jika harga ayam selalu melihat momentum hari-hari besar. Pada saat hari besar atau libur panjang akan mengalami kenaikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini tiba saatnya sudah seminggu pasca libur Natal dan Tahun Baru. Kali ini saya sedang berada di Pasar Tanjung Jember untuk mengecek kebutuhan harga sayuran seperti cabai, tomat, dan kebutuhan bumbu dapur lainnya. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Meski momen libur Natal dan Tahun Baru sudah berlalu, namun harga sayuran dan bumbu-bumbu dapur masih cenderung mengalami kenaikan. Dari sekian komoditas seperti tomat, bawang, wortel, jahe, kentang, hanya cabai yang terpantau mengalami penurunan. Kentang yang biasanya berkisar antara Rp8.000,
kini mencapai harga Rp14 hingga Rp16.000 per kilogram. Bahkan harga laos yang biasanya berkisar antara Rp14 hingga Rp16.000 kini mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga cabai terus mengalami fluktuasi, namun saat ini masih cenderung mengalami penurunan yaitu Rp22.000 per kilogramnya. Lulu, seorang pedagang sayuran di Pasar Tanjung mengaku bahwa kenaikan komoditas tersebut sudah terjadi sebelum momen Natal dan Tahun Baru. Apalagi untuk komoditas bumbu dapur juga sudah mengalami kenaikan jauh sebelum momen tersebut. Menurutnya kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga suplai ke pedagang mengalami penurunan. Berarti masih cenderung mengalami kenaikan. Betul kalau sayuran. Nah, untuk cabai nih Bu. Untuk cabai itu sempat kemarin menjelang Natal juga ada kenaikan sedikit. Setelah itu turun, terus pas tahun baru kemarin mungkin kebetulan banyak yang libur ya. Jadinya ada kenaikan lagi ya, bisa mencapai sampai 32. Nah, setelah tahun baru usai 2 hari turun lagi ya menjadi 26, menjadi 25, sekarang bisa mencapai 22. Berarti masih cenderung turun ya kalau cabai. Nah, pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai update harga terkini kebutuhan pokok seperti sayuran dan lain sebagainya. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Siatwa dengan Aci melaporkan. Pembuatan tangki sementara yang dilakukan oleh Pemkab Jember telah selesai. Namun Pemkab mengharapkan agar pembenahan tangkis permanen segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika hal tersebut tidak dilakukan, warga khawatir akan jebolnya tangki sementara yang hanya terbuat dari bambu dan bronjong yang selanjutnya diisi dengan tanah. Tangki sementara ini lebih cepat pembangunannya dari target Bupati Jember selama 2 minggu. BPBD Kabupaten Jember sedianya sudah menyiapkan anggaran bagi pembangunan tangkis permanen yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Namun Pemkab dilarang oleh Pemprov Jawa Timur karena Sungai Tanggul ini merupakan wilayah kerja dan tanggung jawab Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Ini tangkis darurat. Tangkis darurat di dalam rangka untuk mengantisipasi banjir susulan. Jadi karena darurat sifatnya sementara. Karena kita kemarin tidak berani melaksanakan membangun tangkis permanen sesuai yang ada. Karena sungai ini adalah wilayah tugas dan wewenang provinsi. Dan jadi itu. Dan sungguhnya kita di sini kemarin mau melaksanakan sekaligus tangkisnya kita bangun, biayanya sudah ada, artinya dari tanggap darurat pemerintah kabupaten, terus dilarang tidak boleh karena memang ini sungai wilayah kewenangan daripada. Selain itu, Pemkab Jember sudah membagikan beasiswa bagi 300-an lebih siswa dan siswi korban banjir kencang yang tersebar di 2 kecamatan. Diharapkan uang beasiswa ini bisa digunakan untuk membeli keperluan sekolah yang hanyut di bawah air. Bukan hanya siswa korban banjir saja, sebanyak 15 siswa-siswi korban tsunami Palu dan Lombok juga diberikan beasiswa yang serupa. Hari ini kita membagikan beasiswa untuk seluruh korban bencana banjir di Jember sejumlah 324 siswa dari PAUD sampai SMA karena seragamnya udah nggak ada, bukunya sudah nggak ada, hanyut. Jadi supaya anak-anak bisa kembali sekolah, kita bagikan peralatan sekolah termasuk seragam sekolah, seragam pramuka dan tas sekolah, sekaligus memberikan beasiswa masing-masing anak 1.200.000 supaya mereka bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala. Banjir termasuk ada 17 korban tsunami Palu dan 1 orang korban gempa dari Lombok yang kembali ke Jember dan kembali menjadi warga Jember. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan hari ini. Anda dapat mengakses informasinya melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Firman Santari bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, salam 1 TV.